Oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang Shopee Feed dan Shopee Live. Penting buat teman-teman yang jualan di marketplace itu memahami tentang Shopee Feed dan Shopee Live, karena memang Shopee Live dan Shopee Feed ini bisa meningkatkan traffic ataupun pengunjung ke toko kamu ketika kamu berjualan di dalam Shopee. Dan seperti rumus banyak jualan sebelumnya, yaitu ketika kamu ingin banyak jualan maka rumusnya adalah traffic, menarik, dan trusted. Lalu di dalam Shopee itu ada yang namanya feed ya, lalu di sini juga ada yang namanya live streaming. Ini gokil banget ya teman-teman ya. Jadi memang di Shopee ini ya, salah satu fiturnya itu adalah yang bisa meningkatkan traffic itu adalah live streaming ya. Jadi gambarannya itu seperti ini teman-teman ya. Ketika orang customer masuk ke dalam Shopee, ini cerita masuk ke dalam Shopee ya. Mereka masuk ke dalam Shopee. Lalu di dalam Shopee itu ada banyak sekali fitur ya, mulai dari live, campaign ya. Ini banyak sekali. Terus ada pencarian produk ya, ada star seller dan lain-lain ya. Ada flash flash sale gitu ya. Nah, ini banyak sekali. Jadi ketika orang masuk ke dalam Shopee ya, di halaman depan misalnya seperti ini. Nah, jadi ketika dia masuk ke dalam beranda seperti ini di dalam Shopee, dia banyak sekali ya. Di sini ada Shopee Live ya, di bawah sini. Terus ada Feed. Terus nanti ada lagi promo dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang Shopee Live dan Feed. Ya, live di Shopee itu gratis ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman live di dalam Shopee itu tidak dikenakan biaya. Nah, bayangkan aja misalnya ya, di Shopee itu ketika kamu live, kalau kita lihat di Shopee ketika live itu nanti ada mata pengunjungnya. Ini karena pakai emulator nggak kelihatan berapa penontonnya. Tapi kalau teman-teman nanti menggunakan handphone itu kelihatan. Nah, traffic dari Shopee Live sendiri ya, kita bahas yang Shopee Live dulu ya. Shopee Live itu gratis. Yang pertama gratis, dan trafficnya itu gila banget ya. Kita bicara trafficnya itu per detik, per menit. Kalau kamu bisa dapat 200 penonton dan dalam jumlah menit, bayangkan kalau misalnya kamu live sehari di Shopee itu 5 jam ya. Jadi kita live di Shopee 5 jam, kita dapat ribuan traffic gratis di Shopee Live. Nah, itu caranya gimana ya supaya kita bisa live di Shopee gitu ya. Live di Shopee itu caranya gampang ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan PC, itu pertama dari promosi saya. Terus di promosi saya itu ada Shopee Live ya, seperti ini, Shopee Live. Nah, terus tinggal pilih judul, pilih cover, pilih deskripsi, tambahkan produk yang mau dikaitkan dengan Shopee Live kamu. Terus kamu tinggal lanjut dan live. Tapi kalau pakai PC itu menggunakan OBS. Jadi tadi caranya adalah pertama masuk ke ini ya, masuk ke dalam promosi saya ya, di promosi saya. Oke, promosi saya. Terus dari promosi saya kamu ke live ya, pilih yang live streaming. Oke. Terus selanjutnya dari live streaming kamu pilihnya nanti isi semua data, terus kamu pakai OBS. Itu kalau kamu yang pakai PC. Terus kalau misalnya kamu pakai Android ya. Android itu kamu masuk ke dalam handphone kamu ya. Handphone kamu ini login toko, terus kamu masuk ke saya, terus di sini nanti ada Shopee Live, pilih Shopee Live seperti ini di akun saya. Terus nanti kamu tinggal pilih mau live streaming yang mana. Jadi akun saya itu udah ada. Tuh kamu tinggal pilih produk, terus selanjutnya kamu tinggal live. Jadi masuk dari akun saya, pilih Shopee Live seperti ini, nanti tinggal pilih di akun saya ini. Nah, itu kalau dari PC, dari Android ya. Jadi kalau dari Android itu kamu tadi masuk ke akun saya, pilih live streaming, terus habis itu pilih produk.
Sudah. Terus kamu tinggal ngomong, akhirnya bisa closing. Nah, ini kita bahas live streaming ya tadi ya. Di Shopee itu pengunjung live streamingnya cukup tinggi ya teman-teman ya. Di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah produk. Yang pertama produk. Ya. Produk yang mau kamu jual itu kamu dapatnya dari mana ya? Kamu bisa beli satu produk yang ada di supplier, terus kamu bikin jadi live, ya. Terus kalau misalnya kamu mau, nggak mungkin lah live cuma dengan satu produk. Oke, kamu beli 5 jenis produk yang ada di supplier kamu, terus kamu live. Itu bisa. Nah, ketika ada penjualan produk yang kamu pakai live itu kamu kirim ke customer kamu. Artinya adalah kamu hanya perlu stok satu produk. Seperti itu. Itu buat teman-teman yang dropship. Jadi teman-teman bisa menyediakan satu produk, ya, beli satu produk yang ada di supplier. Terus kamu pakai buat live, terus ketika ada orderan ke toko kamu, terus habis itu selanjutnya produk yang kamu beli dari supplier itu kamu kirim. Itu buat yang dropship. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah topik. Ya, topik apa yang mau kamu bawa ketika kamu live? Ini yang paling penting. Kenapa? Karena ketika kamu live, kamu nggak tahu mau ngomongin apa, itu basi. Karena sekali lagi, topik yang ketika kamu bawa ketika live ini, itu adalah hal yang penting. Topik. Terus selanjutnya, selain topik yang mau kamu bawa, adalah konten ininya ya. Jadi orang yang membawakan live-nya. Ya, orang yang membawakan live. Orang yang live ya. Nah, semakin menarik orang ini, itu semakin bagus. Ya, artinya bisa jadi karena dia cantik, dia pintar ngomong, ya. Itu penting. Nah, jadi ada 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman mau live di Shopee. Yang pertama produk, terus yang kedua topik apa yang mau dibicarakan ketika live. Jangan sampai topiknya basi, jangan sampai orang masuk ke dalam live kamu terus habis itu langsung keluar. Itu nggak keren banget gitu ya. Terus habis itu jangan sampai orang yang membawakan live produk ini itu nggak menarik atau ya nggak menarik ya, nggak bisa mempertahankan orang itu supaya dia bertahan menonton live kamu. Nah, penting sekali buat teman-teman ketika live itu ya, di dalam analitik ya, di dalam analitik itu nanti ketika teman-teman masuk ke analitik itu teman-teman bisa mendata. Ya, khusus untuk Shopee itu teman-teman bisa mendata dari analitik saya di sini. Nah, di sini kamu bisa melihat ketika kamu live di Shopee. Ya, berapa sih jumlah penonton yang kamu dapat dan berapa penonton terbanyak itu kapan? Terus rata-rata durasi mereka menonton itu berapa lama? Kalau penontonnya banyak tapi rata-rata durasinya sedikit, artinya live kamu tidak menarik. Tapi kalau seandainya penonton banyak, rata-rata durasinya cukup lama dan closingnya sedikit, berarti call to action buy-nya yang kurang menarik. Ya, jadi ada tiga hal nih. Penontonnya banyak. Terus selanjutnya adalah rata-rata durasinya sedikit. Berarti orang masuk nonton live kamu terus keluar. Masuk nonton live kamu keluar. Berarti kamu tidak menarik ketika membawakan live-nya. Nah, terus selanjutnya ada yang penontonnya banyak, rata-rata durasinya banyak, tapi closingnya kecil. Berarti call to action-nya yang kurang diperhatikan. Artinya live kamu sudah menarik, hanya saja kamu tidak bisa membuat orang itu menjadi buy. Tidak bisa membuat orang itu menjadi beli. Contohnya misal gini, kamu udah oke nih. Hari ini kita akan live produk yang sangat keren sekali teman-teman. Ya, ini adalah produk yang sangat unik segala macam. Nah, udah orang tertarik nih dengan isi live kamu, dengan kamu mungkin membawakan materi apa, terus habis itu call to action-nya ya, kamu lupa gitu. Misalnya, khusus buat kamu ya yang beli hari ini, saya akan memberikan nomor WhatsApp saya ke kamu. Nah, itu kan memancing orang untuk call to action. Khusus buat kamu yang beli hari ini, jangan lupa ya, kita ada diskon nih, ha. Itu call to action. Artinya adalah kamu perhatikan, yang pertama jumlah penontonnya banyak apa enggak, yang kedua rata-rata durasi, yang ketiga ada pesanan. Kalau seandainya penontonnya sedikit ya berarti kamu live-nya kurang cepat. Karena untuk supaya live kamu bisa naik ke atas, ya itu kamu live-nya pagi, dari pagi. Semakin pagi dan live kamu nggak putus-putus, itu live kamu di atas terus. Ya, live kamu di atas terus. Selanjutnya habis itu kalau penontonnya sudah banyak, kamu harus bisa mempertahankan durasi. Ya, topik apa yang akan kamu bawakan ketika live? Orangnya cantik apa enggak, ganteng apa enggak, pandai ngomong apa enggak? Itu harus kamu perhatikan. Nah, ketika kamu sudah bisa mempertahankan durasi, selanjutnya adalah gimana caranya orang yang sudah nonton
tertarik itu jadi mau call to action buy. Ya, pikirkan hal-hal apa saja yang bisa membuat orang itu call to action. Misalnya contoh hanya hari ini, promo voucher, giveaway, nomor handphone atau apapun itu ya. Intinya adalah kalau kamu beli sekarang, di hari ini kamu akan mendapatkan ini. Ya, pancing orang untuk membeli sekarang juga. Atau stoknya cuma terbatas. Nah, itu pandai-pandai kamu ketika kamu live streaming seperti itu. Oke. Nah, untuk traffic dari live sendiri itu sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi live di Shopee itu memang trafficnya sangat besar dan biayanya gratis. Artinya setiap orang pertama kali masuk ke dalam Shopee, ya orang customer masuk ke dalam Shopee gitu ya, dia akan melihat beranda, di dalam beranda itu ada produk, ada flash sale, terus di bawahnya ada Shopee Live. Nah, ketika dia masuk ke dalam Shopee Live, dia bisa langsung melihat produk yang sedang live. Ya. Nah, itu traffic dari live. Nah, selanjutnya kita akan bahas feed. Ya. Feed juga sama ya. Jadi ketika orang masuk ke dalam Shopee, di sini ada feed. Nah, ini ya. Feed ini terbagi lagi, ada feed timeline, ada explore, ada Shopee haul, ada fashion, ya, ada pencarian feed. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau seandainya teman-teman itu timeline itu berkaitan biasa dengan yang namanya followers. Jadi tadi ada timeline. Terus yang kedua di sini ada explore. Terus tadi di sini ada hashtag favorit. Atau tadi Shopee haul ya. Timeline ini berkaitan dengan followers. Explore ini adalah top feed ya. Kalau di Instagram itu top posting di Instagram halaman depan. Sementara ini adalah hashtag yang lagi favorit. Shopee ya. Nah, oke. Jadi feed itu apa ya? Feed itu adalah posting ya. Jadi sama seperti kita di Instagram, kita di Facebook, kita bisa memposting. Yang mana kalau misalnya kita di Instagram, ketika kita posting, pasti yang pertama bisa ngeliat itu adalah teman-teman dekat. Benar ya? Jadi misalnya saya lagi liburan, terus saya posting, saya liburan di sini, terus habis itu saya posting, terus habis itu selanjutnya ketika saya posting, yang pertama kali bisa ngeliat adalah orang yang mengikuti saya. Seperti itu ya. Terus ketika banyak sekali orang yang nge-like dan komentar, postingan saya bisa naik ke halaman yang paling top di Instagram. Benar ya? Nah, itu sama ya metodenya seperti Instagram. Hanya saja Shopee ini lebih ke produk. Ya, jadi ketika toko, kita bicara toko, ada produk ya. Nah, toko ini bisa saja memposting produk A. Posting feed namanya. Nah, ketika si toko ini memposting feed, toko ini punya followers. Oke. Followers ini bisa melihat postingan feed si toko. Ya, itu. Nah, postingan ini bisa dilihat ketika postingan ini banyak like, ada komen gitu ya. Dia bisa naik ke explore. Ya, seperti itu. Dimana ketika di explore ini bisa dilihat sama banyak customer. Oke, customer lain. Nah, yang bukan followers ya, customer lain bukan followers. Jadi pertama feed ini berkaitan dengan followers. Jadi ketika kita posting pertama, terus habis itu followers kita bisa melihat. Nah, ketika followers kita bisa melihat, ya bisa jadi dia beli nih produk ya. Ketika kita posting feed bisa jadi dia membeli produk sih yang kita posting ini. Nah, ketika banyak komentar, banyak like ya. Nah, di sini nanti dia akan naik nih postingan ini ke explore, di mana bisa dilihat oleh customer lain. Ya, dia akan bisa dilihat oleh customer lain, dan ketika dilihat sama customer lain,
otomatis customer lain ini bisa jadi membeli produk yang kita feed. Seperti itu. Ya. Nah, saran saya buat teman-teman yang main di Shopee ya, itu bisa melakukan dua hal ini untuk mendapatkan traffic tambahan. Ya, mulai dari live ya, kamu juga bisa pakai feed. Tujuannya adalah untuk mendatangkan traffic ke toko kamu. Ya, ketika kamu membuat feed, saran saya carilah tema ataupun ide konten yang menarik ya. Misalnya bertanya, ataupun misalnya kamu bikin giveaway, ataupun kamu bisa bikin promo ya dari feed. Tujuannya adalah untuk memancing supaya orang mau like dan orang mau komentar. Semakin banyak like, semakin banyak komentar, itu biasanya semakin feed kamu akan diangkat ke halaman ekspor ataupun halaman atas seperti ini. Nah, seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Nah, ketika feed kamu bisa diangkat ke halaman atas seperti ini ya. Ini kamu bisa ngelihat banyak komentar ya, banyak like, banyak komentar, dan ada 8.000 orang yang melihat. Nah, feed itu juga berkaitan dengan biasanya video ataupun gambar. Nah, saran saya ke depan teman-teman itu lebih ke video untuk membuat feed. Kenapa? Karena memang orang lebih tertarik dengan konten video dibandingkan dengan konten gambar. Seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya.